Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang saya beri judul Dikuduskan Hanya Satu Kali. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 10 yang berbunyi demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan pengorbanan yang terbesar, yaitu Dia mempersembahkan tubuhnya bagi perdamaian antara manusia dengan Allah, dan itu sudah dilakukan di atas kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh karena persembahan daripada Yesus, Dia mempersembahkan tubuhnya, jiwanya, rohnya di atas kayu salib, saudara dan saya dikuduskan ya oleh darahnya. Kita tadinya yang berdosa, oleh darahnya kita dikuduskan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat tadi, maksud daripada Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat di Ibrani untuk mereka sadar bahwa oleh karena kehendak daripada Tuhan, setiap manusia yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah dikuduskan, dan hanya satu kali saja, saudara. Tapi kita melihat ya, di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus dengan Dia mati di atas kayu salib. Seharusnya kita melakukan satu sikap hidup yang dikehendaki oleh Bapa kita, yaitu kita yang sudah dikuduskan, untuk kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, walaupun masa lalu kita buruk sekali, ya, bahkan sangat hancur. Kita melihat ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab kita, bagaimana orang yang tadinya begitu, kehidupannya begitu hancur. Salah satu contoh adalah Maria Magdalena. Dia seorang yang dikatakan dirasuki, dikuasai oleh 7 roh jahat. Kehidupannya pasti tidak baik, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menjamah dia? Ya, Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan dia, sama dengan kita, saudara. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Maria Magdalena. Setelah dia menerima keselamatan itu dari Tuhan, dia disembuhkan, dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Kehidupannya berubah, saudara. Dia kemudian dikatakan mengabdi kepada Tuhan, mengikuti Yesus dengan penuh kasih. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang Maria Magdalena. Dia melayani Tuhan, dan dikatakan bahwa dia seorang yang kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Maria Magdalena melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di saat Tuhan sangat menderita di atas kayu salib, Maria Magdalena ada di dekat dia. Di saat Tuhan Yesus dikuburkan, pagi-pagi sekali Maria Magdalena mencari kubur Tuhan Yesus, karena dia ingin merempah-rempai tubuh daripada Tuhan Yesus, karena tidak sempat dirempah-rempai. Pada saat itu sudah menjelang hari Sabat, dan adat istiadat daripada orang Yahudi tidak boleh melakukan apa-apa pada waktu hari Sabat. Dan kita melihat seseorang yang sudah dirubah kehidupannya,
dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Lalu dia mempunyai sikap hidup yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat tadi, kita satu kali sudah dikuduskan. Oleh karena itu kita harus hidup sebagaimana Tuhan sudah kehendaki dalam kehidupan. Yaitu kita dibenarkan daripada dosa. Jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan menyanyiakan darah Yesus Kristus. Ya, yang dia sudah melakukan tebusan yang begitu besar di atas kayu salib. Dan hanya sekali, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan kita hidup kembali berdosa. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia untuk berbuat salah, berbuat dosa itu merupakan sifat dari manusia atau dikatakan manusiawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya Roh Kudus dapat memampukan kita untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Ya. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka segala niat jahat daripada si iblis, bahkan keinginan daging kita yang kita ingin lakukan, Roh Kudus akan memberikan pertolongan dan Roh Kudus akan meluputkan semua itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ada bekal yang sangat besar di dalam kehidupan kita untuk menolak hidup dosa. Bahkan kita akan hidup kudus, hidup suci. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Ini adalah masa-masa di mana kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, ya, saudara dan saya ini hanya manusia biasa. Ya. Kita bukan malaikat. Malaikat aja bisa berdosa, ya. Jatuh dalam dosa, ya saudara. Ya. Kita adalah manusia yang lemah, yang terdiri dari tulang dan daging. Sangat lemah, saudara. Tapi kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, artinya kita mau melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak boleh melenceng. Memang ada keinginan daging yang selalu ingin membuat kita jatuh kembali dalam dosa. Dan itu adalah ulah daripada si iblis. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi korban daripada si iblis. Karena pada saat kita kembali jatuh di dalam dosa, dan iblis akan menerkam kita. Sebagaimana dikatakan, iblis adalah sebagaikan singa yang mengaum-ngaum. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu. Dikatakan juga iblis itu adalah penguasa di udara. Roh-roh yang selalu ingin mengalahkan manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita mengandalkan Roh Kudus, kuatkanlah iman dan hati kita, dan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, apapun yang kita hadapi, kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kemenangan. Dan iblis tidak akan dapat menipu kita lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dikatakan kita sudah dikuduskan satu kali, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.